Pemerintah melarang setiap orang untuk menjual rokok secara eceran per batang. Bagaimana pengawasannya dan apa saja sanksi jika tetap melanggar ketentuan? Untuk membahasnya sudah bersama kami lewat sambungan Zoom. Ada Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia, Bapak Trubus Rahardiansyah, Ketua Umum Forum Kebijakan Publik Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore Pak Trubus, Ibu Herma. Selamat sore, waalaikumsalam. Ya, dengan saya Herjuno. Ya, saya mungkin ke Ibu Herma dulu. Anda sebagai Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia, ini ada PP yang baru saja ditandatangani Pak Jokowi. Bagaimana Anda melihat PP yang katanya ini semangatnya untuk menekan prevalensi atau jumlah orang perokok pemula dan juga membuat masyarakat lebih sadar akan kesehatan terkait merokok. Bagaimana Bu Herma? Nah itu Mas, niatnya kan untuk melindungi masyarakat ya, tapi tidak bisa serta-merta seperti itu ya, karena jujur dengan PP ini meskipun kita belum tahu infrastrukturnya siapa yang nanti menjalani di lapangan, tapi di daerah tuh banyak yang udah sidak tuh Mas. Nah UMKM pasti sangat gelisah karena justru mungkin kalau menurut kita itu yang paling penting perlindungan itu tidak serta-merta untuk melarang membeli eceran sebenarnya. Tapi misalnya area umum tidak boleh untuk merokok. Nah, itu mungkin lebih kena ya daripada untuk masalah tidak boleh membeli secara eceran. Niatnya memang baik, cuman harus ada kesiapan dari pemerintah, infrastrukturnya bagaimana, siapa yang menjalani, dan tidak serta-merta kan nanti langsung sanksi kan, sanksi pasti administrasi. Nah, terus siapa yang berhak untuk ngawasin itu, yang menarik siapa, ataukah hanya sanksi, terus nanti sanksinya itu dari pihak distributornya misalnya. Karena kan kekhawatiran mereka tuh kalau kebanyakan rokok tuh beli putus Mas. Jarang yang konsignasi. Nah itu kan akan merugikan pedagang rokok itu sendiri. Niatnya baik, hanya saja masyarakat Indonesia itu kan belum siap gitu loh untuk hal yang seperti ini. Karena ini aja kan masih ada tambahan kebijakan, misalnya cukai makanan, minuman olahan yang tidak siap juga, dan ini apalagi yang seperti ini gitu, karena justru kesannya seakan-akan lah kok gitu malah disuruh merokok yang lebih banyak gitu loh. Kalau satu aja nggak bisa, berarti malah pemerintah malah menekankan justru bagus untuk merokok yang lebih besar. Kalau menurut saya itu yang terjadi di lapangan ya Mas. Jadi saya menyuarakan apa yang ada di lapangan itu sih. Baik, jadi tafsirnya bisa malah lebih buruk ya Bu ya kalau kita bicara tidak bisa beli batangan. Tapi Anda tadi menyoroti bagaimana supaya pengawasan. Karena kita tahu yang jual ini kan pasti toko-toko kelontong ya Bu, warung-warung. Nanti juga seperti apa pengawasannya di lapangan, karena siapapun bisa beli ke warung sebenarnya, dan juga kalau tadi yang jual juga dan yang beli kong kali kong tetap aja ya Bu, bisa juga sebenarnya. Oke, saya ke Pak Trubus. Pak, kalau kita lihat dari sisi kebijakan publik, memang tadi semangatnya baik. Kita lihat bagaimana sebenarnya banyak perokok pemula dan hal-hal yang ingin ditekan pemerintah, termasuk sebenarnya menjaga kesehatan publik, kesehatan masyarakat, dan campaign akan kesadaran bahaya merokok. Anda melihat dari semangat dan outcome-nya dengan ada PP ini, apakah tidak terlalu buru-buru seperti tadi pendapat dari teman-teman dari UMKM? Iya, saya melihat memang ini harusnya ya idealnya itu sebelum kebijakan ini dikeluarkan harus ada solusi dulu kepada mereka. Jadi pemerintah membuat solusi pertama pada IHT. IHT itu diberikan solusi kalau misalnya supaya tidak PHK besar-besaran misalnya, lah itu gimana caranya? Apakah pemerintah akan menampung atau bagaimana, dicarikan pekerjaan? Kalau misalnya khusus IHT ini kan di dalamnya ada petani tembakau. Nah, petani tembakau ini yang jumlahnya kira-kira sekitar 26 juta hidup yang dari tembakau itu. Nah, itu apakah dialihkan menjadi pekerjaan lain, misalnya menjadi menanam padi atau menanam sagu atau menanam pakan lain gitu loh. Jadi ada arahan ke sana. Karena apa? Karena kalau misalnya enggak, ini pemerintah jadi seperti katakan Ibu tadi, berarti tidak siap gitu loh. Kalau tidak siap menerima pengangguran, sementara posisinya pemerintah
kalau kita lihat 10 tahun pemerintah Pak Jokowi ini, hasil risetnya Tempo kan jelas tidak lebih dari 5% pertumbuhannya. Padahal dulu Pak SBY nyampe menyentuh hampir 8%, ya 7 lebih persen lah gitu ya, hampir 8. Nah Pak Jokowi ini 10 tahun yang naik cuma utangnya gitu kan, tapi pertumbuhan ekonomi nggak naik kan, itu daya beli masyarakat kan sangat kasihan kalau kemudian ini diterapkan. Yang kedua, saya melihat memang ini baik niatnya, kita juga sepakat bagaimana kemudian memutus apalagi tidak mengurangi lah konsumsi rokok, tetapi pemerintah kan juga bisa memerintahkan ada solusi-solusi lain, misalnya kepada petani tembakau untuk tembakonya supaya tetap dibina, misalnya petaninya kan pemerintah ada BRIN, ada Kementerian Pertanian, tolong mereka untuk melakukan kajian fungsi tembakau itu apa hanya untuk khusus rokok atau ada fungsi lain gitu loh. Dan ada BRIN, ada Badan Riset ya, dan riset ada juga dan kementerian yang lain. Jadi pemerintah tinggal mengenai itu dulu. Jadi itu ada. Nah kemudian baru setelah ini tidak menimbulkan dampak yang sekarang ini. Kita tentu bagaimana pedagang eceran, kemudian kelontong, apalagi kopi Tarling yang sangat menderita. Mereka memang jujur saja kalau menjual kopi saja itu mereka untungnya nggak bisa menghidupi keluarganya lah gitu. Tapi kalau menjual rokok itu bisa gitu loh, ada tambahan plus di situ, termasuk warung-warung. Saya sudah beberapa dengan teman-teman melakukan semacam pertanyaan ke lapangan gitu. Mereka umumnya memang bisa hidup dari rokok itu, artinya ini banyak menghidupi lah kan. Itu menurut saya bukan berarti kita anti rokok atau kita juga kemudian membenci orang merokok, juga enggak gitu. Tapi bagaimana kemudian kita secara seimbang, adil gitu ya, asasnya itu kemudian juga tidak diskriminatif. Nah yang ketiga, saya melihat memang potensi seperti kata Ibu tadi, ada sudah memang isu-isu mengenai adanya sweeping. Nah ini nanti yang dipakai oleh ormas-ormas tertentu untuk melakukan sweeping, ujung-ujungnya cuma minta cuan. Lah ini yang dampak di masyarakat harus hati-hati ke sana gitu loh Mas. Jangan kebijakan itu dimunculkan tanpa ada mempertimbangkan misalnya efek domino dari kebijakan itu. Itu menarik yang Pak Trubus sebutkan tadi. Sebenarnya kalau kita bicara pedagang kelontongan, mereka memang saya baca juga keuntungannya lebih besar ketika menjual secara eceran ya Pak ya. Nah ini kalau kita lihat juga ada potensi ekonomi di sini dan tentunya tadi memang semangatnya tadi mengurangi jumlah orang perokok. Tapi mungkin nanti akan bisa diatur seperti itu. Nah tapi saya ke Pak Trubus bahwa misalnya kita berdiri di semangat untuk mengurangi perokok pemula, anak-anak muda, generasi muda. Cara lain menurut Anda yang layak dibandingkan dengan melarang beli satuan atau batangan, apa Pak? Jadi gini, datanya itu kan dasarnya hanya SKI, Mas. itu Survei Kesehatan Indonesia. Disebutkan di situ ada 70 juta masyarakat kita mensumsi rokok. Di antara 8 sampai 10%-nya itu adalah anak-anak. Itu kata-kata itu. Nah, cuman survei ini kan merupakan survei umum gitu ya, belum ada survei tandingan, nggak kayak Pilpres itu kan kalau mau pengumuman banyak lembaga surveinya yang bisa pembanding, ini pembanding nggak ada. Nah, kemudian kita sepakat bahwa menekan anak-anak misalnya untuk merokok. Nah, caranya apa? Tentu pertama kalau di sekolah itu kan ada edukasi dari pihak sekolah, artinya pengawasan dari kepala sekolah, guru-guru dan semuanya yang ada di situ. Kemudian kalau misalnya pedagang di luar sekolahan gitu kan biasanya yang jualan rokok atau jualan makanan itu kan masyarakat di sekitar sekolah itu, yang dimana kemudian juga mereka simbiosis saling ada saling literasi ya Pak Trubus ya, kira-kira poinnya ya. Baik, saya ke Bu Erma. Bu, kalau dari UMKM sendiri, kalau kita tahu bahwa pedagang ini kan ya pasti kebanyakan mostly pedagang kelontongan, warung-warung yang akan terdampak dengan ini. Menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah agar semangatnya tadi, visi misinya baik dan tidak berbenturan dengan ekonomi kecil, khususnya saudara-saudara kita yang hanya mungkin untungnya tidak seberapa, tapi dengan ada PP ini bisa sangat terdampak. Ibu, silakan singkat saja. Sebenarnya untuk melindungi kesehatan masyarakat ini bukan salah satu caranya dengan PP. Tadi misalnya ketegasan dalam ruang publik itu untuk merokok. Tapi harus jelas sanksinya, siapa nanti yang sweeping. Seperti misalnya di negara sebelah kita kan Singapura, itu tegas.
Nah, kalau kita kan enggak. Terus misalnya tidak boleh tadi yang area 200 meter tidak boleh. Kalau tidak boleh pasti akan sangat susah. Tapi mungkin tidak boleh di display. Dan mungkin yang membeli harus bisa menunjukkan identitas seperti di negara lain gitu loh. KTP-nya, usianya, kan ini batasan usia. Jadi tidak serta-merta terus harus melarang, apalagi belum siap infrastruktur dari pemerintah itu. Yang ditugaskan siapa? Karena ini kan bukan cukainya kan yang dilarang, tapi kan masalahnya tidak melihat ini sudah bayar cukai atau belum, kami kan tidak. Tapi lu menjual eceran atau yang isi 20 batang itu, kan itu saja. Terus batasan usianya bagaimana gitu. Nah, pemerintah belum siap di situnya. Kalau pemerintah belum siap, apalagi masyarakat. Jadi menurut saya eksekusinya itu yang terlalu terburu-buru, karena di lapangan tuh beberapa organ sudah jalan gitu. Mereka kayaknya tinggal ngambilin itu aja, Mas Juno. Baik, Bu Herma. Tadi memang bicara infrastruktur ini harus yang matang ya, jangan sampai tadi ada miss, apalagi ormas-ormas ilegal yang sweeping. Dan bisa dengan cara yang kita tahu di luar negeri, menunjukkan KTP untuk beli alkohol dan rokok juga, itu penting. Plus juga ya Bu ya, jangan sampai ketika rokok legal ini berjibaku dengan aturan, sementara rokok-rokok ilegal bisa dengan bebas dijual di online dan juga barbar ya, tanpa tadi mengurangi rasa hormat siapapun itu pilihannya hidupnya untuk merokok atau tidak. Terima kasih Ibu Herma. Pak Trubus, singkat sekali karena waktunya memang terbatas. Sekali lagi saya terima kasih, nanti insya Allah kita berbincang lagi. Salam sehat untuk kita semua. Ya,